harusnya fokus pikirannya hamba Allah. Kan begitu, saya hamba Allah penguasa, la haula wala quwwata illa billah. Nah yang keempat ini, la ilaha illa anta subhana inni kuntu minaz zalimin. Ini yang keempat, sebagai hamba itu kita mah bisanya cuma bikin dosa. Dan di dalam amal kita juga banyak dosa. Acungkan tangan yang sholat tadi khusus 100%. Kok saya nggak akan ngacung bisirian? Bukan begitu. Jadi dua ya dosanya. Kita jelas nggak khusyuk, pura-pura khusyuk. Berat kita dalam amal, nyari amal yang ikhlas tuh. Maaf saya pribadi mah nyaris. Ini aja ceramah begini nih, sepertinya kata-katanya ada benarnya, tapi niat belum tentu benar. Saudara tidak tahu niat saya, tapi Allah wa huwa alimun bidati sudur. Allah tahu setiap apa yang terlintas di hati. Ini dalam ceramah kebenaran, dalam dalil Quran dan dalam hadis sahih itu belum tentu jadi amal, bahkan bisa jadi dosa. Karena di hati ini yang belum tentu selamat. Benar? Makanya satu apa tadi, kita ini tidak ada daya kekuatan, tidak ada daya menolak mubala, tidak ada kekuatan mendatangkan karunia kecuali dari Allah dengan izin Allah. Yang kedua, kita ini fakir, tidak punya apapun, termasuk tubuh ini. Diri ini bukan milik kita. Yang ketiga, kita ini jahil, walau enggak tahu apapun. Dalam ayat kursi bagaimana? Saudara kan sudah hafal ayat kursi ya? Ya sudah, diingat-ingat aja. Lalu yang keempat, kita ini hanya bisa bikin dosa. Tapi kita sudah beramal, itu kan taufik Allah gitu. Kita berjuang untuk beramal, tapi kalau udah jadi amal langsung menghilang. Itu pasti taufik Allah. Kita sekuat tenaga ngeluarin yang 20 ribuan, ya udah berat sekali. Pas udah keluar, ini uang milik Allah. Supaya tidak sonsen ya. Pas sudah keluar, uangnya milik Allah. Allah yang menyimpan di saku saya, kotak infak lewat Allah yang menggerakkan. Teman saya kiri kanan pada melihat jari saya, ini juga Allah yang menggerakkan. Jadinya butuh, ada butuh jadi nggak tega. Ya Allah terimalah lurus. Kalau yakin kita bisa beramal dengan taufik Allah, aman. Tapi kalau yakin kita beramal dengan kemampuan kita, ujub. Nah hadirin, siapa yang tidak bisa tobat? Yang tidak bisa tobat itu adalah orang yang ujub. Ya, kalau orang dia sudah merasa udah lewat itu tobat, nggak bisa nangis. Paling nangis juga menangisi penderitaan, menangisi masalah, bukan menangisi dosa, pengundang masalah. Yang kedua, orang yang sombong. Orang yang sombong sudah merasa benar. Ujub dengan takabur nih pasangan. Hanya kalau takabur itu akan ada korban yang dia rendahkan. Lalu yang ketiga, orang yang tidak bisa tobat adalah orang yang merasa diri sebagai korban. Merasa diri sebagai korban. Misal ada merpati berak kena keningnya, ya saya korban merpati, memalukan. Padahal merpati digerakkan oleh Allah, itu pasti Allah yang atur. Susah loh hadirin, merpati kena kotorannya, kena jidat, ini tingkat kerumitan super. Pertama, lintasan harus presisi, ya beda lintasan udah lewat. Yang kedua, percepatan antara terbang merpati
dengan kita jalan itu harus terukur. Karena kecepatan dikit nggak kena, pelan gitu nggak kena. Kitanya letoy bisa nggak? Rumit Pak. Terus sudut elevasi, ya, sudut kemiringan pantat merpati dengan jilat. Maaf, hadirin ini ilmiah. Ini ilmu tauhid, jangan menganggap remeh. Ya, beda satu derajat aja bisa nggak kena, benar? Lalu kecepatan angin, ini bisa belok. Jadi diatur angin harus lepas. Dan yang paling rumit adalah tingkat kemulesan merpati. Ya. Nah, sekarang udah pas, merpatinya masuk angin. Ayo, siapa yang bisa mengatur kimia, fisika, gravitasi? Ini rumit, ya tidak rumit bagi Allah. Ya. Nah, kalau orang yang kena itu kotoran merpati itu sakit hatinya, dendam kesumat terhadap semua merpati sealam semesta. Saya korban kebiadaban merpati. Kira-kira bisa taubat tidak? Tidak. Nanti dia akan lakukan pertemuan dengan para pemburu merpati untuk membalas dendam. Tapi ketika cerot sini, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Kebaikan semuanya datang dari Allah, keburukan itu diundang oleh diri sendiri. Cerot ke sini udah langsung, ini adalah buah dari keburukan saya. Allah gerakan merpati dan saya sekarang mendapatkan kotoran ini. Ini adalah yang terbaik bagi saya agar saya bisa tobat. Gak ada tuh dendam ke merpati. Yang ada adalah terima kasih Ti, kau sudah capek-capek jauh memberakin saya. Masya Allah, dibersihkan, ambil wudhu, nangis, mengaku saya ya Allah, otak saya kotor, pikiran saya kotor. Kerudung ini juga punya teman belum dikembali, ciputnya juga. Maaf, perempuan yang kena ini. Nah hadirin, saya kemarin sakit, mau nyalahin siapa? Udah pasti ini buah dari kezoliman saya sendiri. Dolam tuh nafsi, ujubnya, rianya, takaburnya. Makanya sakit itu menjadi momentum yang sangat-sangat penting untuk bisa memeriksa diri. Dosa-dosa, ini dosa yang mana saja yang mendatangkan. Jatuh dari kuda, mau nyalahin siapa? Kuda? Enggak, nyalahin siapa? Udah pasti dijatuhin Allah. Ya. Allah Maha tahu isi hati kita sedang ujub, sedang takabur, merasa gagal, merasa bisa, merasa terlatih, tinggal dibelokin. Kudanya ya. Jatuh saja. Mau nyalakan siapa? Enggak. Sudah saja. Kalau kepahitan mah, wa ma asobaka min sayyi'atin fa min nafsi. Surat An-Nisa 7 9, coba bisa dibacakan lagi lengkap. Sudah ini siapa yang ada? Ada surat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu
itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi orang-orang yang merasa diri sebagai korban keburukan orang lain itu akan susah tobat. Tetapi kalau dia merasa bahwa ini adalah buah dari keburukan dirinya sendiri, ingat doa Nabi Adam. Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi. Nyalahkan siapa? Nyalahkan iblis? Tidak. Ya Allah, saya ini korban iblis. Enggak ada. Ini lagi si Hawa, bukannya ikut melarang, malah ikut makan. Tidak. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuh, ya Allah, ya Tuhan kami sudah zalim kepada diri kami sendiri. Aku tuh, sekiranya Engkau tidak mengampuni, sekiranya Engkau tidak merahmati, niscaya kami jadi orang rugi. Nabi Yunus, 3 kegelapan, gelapnya malam, dimasukkan ke dalam gelapnya lautan, dimakan sehingga masuk dalam gelapnya perut ikan. Nyalahkan siapa? Beliau ditegur oleh Allah karena meninggalkan umatnya. Surat Al-Anbiya ayat 87. Kita simak siapa yang disalahkan oleh Nabi Yunus ketika beliau ada dalam kesulitan yang berlapis-lapis. Kita simak Al-Anbiya ayat 87. A'udzu